Ya, berawal dari masyarakat mengatakan demonstrasi bubarkan DPR. DPR itu kan sarangnya korupsi. Kenapa? Betul, betul. Ya. Korupsi Antam, ya kan? Antam mengeluarkan emas palsu, disetujui kebijakan dari DPR. Korupsi di Pertamina, memalsukan Petramax dari Pertalite di DPR. Korupsi tambang timah di Bangka Belitung disetujui oleh DPR. Kan izinnya kan, izin kan? Nah, korupsi tambang batubara di Kalimantan dijual murah ke Singapura karena menghindari pajak di Indonesia. Itu ada aturan dari DPR, ya kan? Nah, korupsi minyak sayur yang kemarin tahu kan, minyak sayur, minyak makan lah ya, disetujui oleh DPR. Korupsi beras medium dikorupsi oleh, semua kan disetujui oleh DPR lah. Jadi banyak narkoba di Indonesia ini. Siapa yang tahu? Kan polisi lah. Kan nggak mungkin masyarakat mengetahui dari mana masuk narkoba ke Indonesia dan dari lewat mana keluar narkoba. Itu hasil kong kali kong polisi dengan DPR. Kenapa bubarkan DPR itu? Masyarakat sudah muak melihat DPR karena sarang korupsi di sana. Berawal dari sana. Masalah ojol, aplikasi ojol, 12.000 satu orang sekali narik ojol penumpang, 12.000 masuk ke aplikasi. Kemarin diprotes Ajenda Petabulu, kali sekian ribu ojol di Indonesia, puluhan miliar sehari pendapatan dari aplikasi. Itu disetujui DPR. Ya, artinya posisi rakyat dalam benar-benar tertindas, betul ya? Tertindas, ya betul. Iya, bagaimanapun ya, kita maksudnya gini, kita sebagai rakyat kita dukung ya untuk memperjuangkan lepas dari penindasan seperti ini ya, untuk membersihkan DPR dari sarang para koruptor. Maksud saya begini, kita ini kan mengharapkan negara kita ini kan aman, makmur, jaya, ya kan? Ya, betul. Bagaimanapun yang namanya sebuah tuntutan ingin menggapai tujuan tertentu diperjuangkan tanpa harus melakukan yang namanya kekerasan atau rusuh yang membuat ekonomi jadi chaos, kan begitu. Itu maksud saya, Bang. Iya. Iya. Apalagi orang yang nggak tahu apa-apa begitu loh. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu rumahnya dia dirusak, kan itu yang kita tidak inginkan gitu loh, Bang. Iya betul. Damai lah gitu ya. Iya. Kalau tujuannya DPR ya DPR aja, jangan orang nggak tahu apa-apa di jalan kena sasaran gitu loh. Iya. Sampai masyarakat kena sasaran itu. Iya, kantor polisi pun katanya dirusak, ya kan? Apa hubungannya gitu loh? Oh, boleh aku cerita sedikit? Silakan. Boleh? Ya. Berawal dari masyarakat mengatakan demonstrasi bubarkan DPR. DPR itu kan sarangnya korupsi. Kenapa? Betul. Ya. Korupsi Antam, ya kan? Antam mengeluarkan emas palsu, disetujui kebijakan dari DPR. Korupsi di Pertamina, memalsukan Petramax dari Pertalite di DPR. Korupsi tambang timah di Bangka Belitung disetujui oleh DPR. Kan izinnya kan, izin kan? Nah, korupsi tambang batubara di Kalimantan dijual murah ke Singapura karena menghindari pajak di Indonesia. Itu ada aturan dari DPR, ya kan? Nah, korupsi minyak sayur yang kemarin tahu kan, minyak sayur, minyak makan lah ya, disetujui oleh DPR. Korupsi beras medium dikorupsi oleh, semua kan disetujui oleh DPR lah. Jadi banyak narkoba di Indonesia ini. Siapa yang tahu? Kan polisi lah. Kan
Nggak mungkin masyarakat mengetahui dari mana masuk narkoba ke Indonesia dan lewat mana keluar narkoba. Itu hasil kong kali kong polisi dengan DPR. Kenapa bubarkan DPR itu? Masyarakat sudah muak melihat DPR karena sarang korupsi di sana berawal dari sana. Masalah ojol, aplikasi ojol, 12.000 satu orang sekali narik ojol penumpang, 12.000 masuk ke aplikasi. Kemarin diprotes Ajanda Petabulu, kali sekian ribu ojol di Indonesia, puluhan miliar sehari pendapatan dari aplikasi. Itu disetujui DPR. Ya, artinya posisi rakyat dalam benar-benar tertindas, betul ya? Tertindas, ya betul. Iya, bagaimanapun ya, kita maksudnya gini, kita sebagai rakyat kita dukung ya untuk memperjuangkan apa namanya, lepas dari penindasan seperti ini ya, untuk membersihkan DPR dari sarang para koruptor juga. Cuman yang terus kita wanti-wanti, janganlah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, janganlah apa namanya, rusuh ini ngerambat ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Itu yang saya ini kan. Jadi korban, iya. Iya, begitu. Tujuannya intinya kalau membubarkan DPR kecil kemungkinan tidak bisa. Tapi ada satu lagi harapan lain. Hukuman koruptor di Indonesia nanti akan dirancang seperti apa hukuman, kalau bisa seperti Cina, Korea Utara, hukuman mati. Mengenai undang-undang perampasan aset itu juga ya, itu belum disahkan. Iya. Undang-undang perampasan aset belum disahkan. Belum disahkan. Nanti kan setelah hasil demonstrasi ini besar-besaran, didesaklah pemerintah, karena kan presiden tidak berhak membubarkan DPR lain, yang berhak masyarakat. Jadi didesaklah nanti presiden, bagaimana ini DPR? Nah, kalau presiden mengatakan bubar, ini hasil dari masyarakat. Jadi TNI tugas itu kan kalau Polri sudah tidak mampu lagi menangani demonstrasi, kan udah langsung ada undang-undangnya di darurat. Bukan, maksudnya kalau misalnya nanti keluar nanti peluru tajam, kayaknya kalau ada yang jatuh korban lagi nanti makin parah apa makin bubar ini pendemo ini? Ya kita berharap berdoa biar aman aja. Ada jawab itu yang diharapkan masyarakat, ada jawaban dari pemerintah RI 1 aja. Bagaimana pemerintah, bagaimana jawab? Ya. Ya semoga membaik lah ya. Soalnya ini dampaknya ini kalau di luar udah Indonesia dicap sebagai negara ya 11-12 sama negaranya kadrun lah. Jadi ya, udah nggak jelas lagi. Maksudnya supaya Indonesia ini segera membaik begitu loh ya, bisnis jalan normal kembali, orang bisa berjualan lagi begitu. Ya. Terus itu para demonstran itu random saja ya, para pendemo itu, orang-orang asal ikut-ikut saja gitu ya. Karena tadi udah dilihat ekspresi anggota DPR itu awalnya di situ marah mereka. Masyarakat itu marah, susah makan, kenapa mereka bersenang-senang dapat tunjangan 3 juta per hari. Itu doang. Iya. Sedangkan DPR itu kan udah tercap sarangnya korupsi. Gaji mereka cuma 100 juta taruhlah 100 juta gaji. Tapi pendapatan mereka miliaran per bulan. Coba. Miliaran dari mana itu? Yang tadi saya bilang tadi Oh iya, mereka main kong kali kong ya. Iya. Bayangin kan tahu masalah beras medium 370 triliun dikorupsiin, dirugikan negara. Berapa triliun mereka kong kali kongnya? Belum lagi Pertamina itu. Benar. Jadi memang kalau memang ya, jadi kepada teman-teman yang demo ya, sekali lagi teman-teman, kalau memang goalnya atau tujuannya adalah membubarkan DPR, fokuslah kepada tujuan itu. Jangan kalau ada aktor-aktor atau kalau ada oknum-oknum yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, ngerusak toko di jalan, itu teman-teman harus diamankan itu orang-orang yang seperti itu, karena itu malah membuat
situasi menjadi chaos begitu. Bakar-bakar fasilitas umum itu jangan sampai ada seperti itu. Iya. Begitu. Kalau tujuannya DPR ya ke DPR gitu. Tuntutannya seperti itu supaya DPR berubah lah gitu. Iya. Kalau tidak bisa dibubarkan setidak-tidaknya harus berubah begitu. Iyalah. Ya. Semua fasilitas sudah banyak yang rusak lah. Iya, saya lihat video-videonya itu, serem-serem video-videonya. Iya. Seram kan? Tapi lain nggak belum pernah ke Jakarta ini, ngelihat situasi di Jakarta. Tadi saya ke Jakarta, tadi saya ke Pasar Baru, tapi aku tidak busway itu tidak dipergunakan. Jadi saya naik LRT dari Cibubur. Oh iya, berarti nggak ngelihat itu ya, nggak ngelihat orang-orang. Transportasi hari ini tadi LRT, MRT, KRL saja lah. Busway semua di stop. Tadi yang dibakar apa tadi? Dibakar ya rumahnya si itu anggota dewan itu yang menghina itu, dijarah. Kantor DPRD Makassar udah habis dibakar. DPRD Makassar dibakar ya? Habis bakar. Kantor Polda mana itu daerah Jawa sana. Iya. Saya dengar-dengar Polres Jakarta Timur juga habis dibakar. Iya habis dibakar. Ya tadi malam Polda Jawa Timur. Polres Jawa Timur daerah Jatinegara sana udah dibakar. Iya, jadi merembet kemana-mana ya. Kasihan yang nggak tahu apa-apa. Kasihan juga polisi yang baik-baik yang nggak ngerti apa-apa. Mobilnya dibakar, motornya dirusak. Ah inilah teman-teman ya. Para pendemo-pendemo ya. Kalau fokusnya ke DPR ya ke DPR, jangan kemana-mana ini. Aduh teman-teman ya. Ini ada dapat informasi lah di TikTok, di internet. Demonstrasi itu kan bagian dari kerahasiaan negara kan, harusnya ya jangan di live gitu. Kalau dia mau demonstrasi dia nggak perlu nge-live. Itu kan jadinya membuat wilayah internasional melihat Indonesia bobrok banget gitu. Iya. Harusnya kan dijaga. Kalau kayak di US kan, karena US ini sistemnya freedom beda dengan Indonesia ya nggak apa-apa gitu. Cuman Indonesia kan bukan freedom, tidak menganut paham freedom. Itu sih kalau menurut aku. Jadi ya sangat disayangkan demonstrasi, tapi mereka nge-live di TikTok, di YouTube. Tujuannya untuk apa? Kalau cuma buat untuk kasih kado kan, dapetin gift kan nggak perlu lah kayak gitu. Iya. Tapi sekarang gimana keadaannya? Nggak tahu juga ya. Coba saya mau cari informasi dulu dari orang Indonesia ya. Siapa tahu ada yang bisa naik, oke? Oke. Oke, baik. Ya, semoga Yowis, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, makasih ya. Sama-sama. Oh, jadi selain daripada tidak bisa membuat siaran langsung atau live, dan juga tidak bisa naik ya. Oh, ya.